Buat kalian yang bingung mau beli seri Pro iPhone apa, nah ini kita akan bandingkan seri iPhone 11 Pro dan 13 Pro. Nah, mungkin kenapa kalian bertanya-tanya kenapa seri Pro yang aku rekomendasiin ini 11 Pro dan 13 Pro, tidak iPhone 12 Pro. Karena menurutku untuk dari 11 Pro ke 12 Pro ini agak sedikit nanggung. Jadi menurutku mending perbandingannya langsung signifikan karena harganya juga 12 Pro ke 13 Pro itu relatif mirip-mirip lah. Mending kalian beli langsung ke iPhone 13 Pro jika memang dirasa sama kalian lebih oke. Nah, kali ini aku akan membandingkan seri 11 Pro dan 13 Pro tentunya dari segi fungsionalnya ya. Jadi kalau dengan budget kalian terus cocoknya pakai yang mana, mungkin di sini penjelasanku semoga bisa membantu. Dari rilisan aja kita udah tahu kalau misal 11 Pro ini jauh duluan dibandingkan 13 Pro. Di 11 Pro ini rilis tahun 2019 dan sedangkan iPhone 13 Pro ini rilis di tahun 2021. Secara spesifikasi tentu kita udah tahu kalau misal spesifikasi lebih keren ke 13 Pro nya. Cuman bagi teman-teman yang punya budget pas-pasan, terus kayak bang kalau misal beli iPhone 11 Pro nanggung nggak sih? Bang kalau misal beli iPhone 13 Pro apakah terlalu over apa enggak ya gitu. Nah mungkin ini bisa menjadi jawabannya. Nah yang pertama mungkin aku bakal bandingin bagian layarnya ya. Layarnya tentu sama-sama menggunakan OLED. Terus yang membedakan ini dari dimensinya. Dimensinya ini gak begitu beda jauh. Karena iPhone 11 Pro ini mengusung layar dengan dimensi 5,8 inci dan iPhone 13 Pro ini 6,1 inci. Jadi gak begitu beda jauh secara layar karena juga spesifikasinya juga sama, cuma beda gedenya aja sih. Jadi ini bisa kayak nggak yang jadi pertimbangan susah gitu. Kalau misal pengen agak lebih gede dikit ya berarti iPhone 13 Pro, tapi kalau pengen ya yang penting handy aja sih, yang penting enak dibawa kemana-mana ya 11 Pro juga bisa jadi pilihan. Nah kalau bicara tentang performa, tentu aku lebih nyaranin kalau kalian tuh beli iPhone 13 Pro karena dari segi RAM-nya aja, kalau RAM ya apa itu RAM lah. Maksudnya kalau dari segi chipsetnya ini udah pakai A15 Bionic, ini baru pakai A13 Bionic. Tentu dari segi kecepatan ini jauh lebih diunggulkan dibandingkan iPhone 11 pendahulunya 11 Pro. Jadi kalau misal kalian pengen lebih gesit, iPhone 13 Pro pilihannya. Tapi kalau misal kayak yang penting oke loh bang, kayak lebih cepat dibandingkan iPhone 10, lebih cepat dibandingkan iPhone 11 ya, tapi ya so-so lah. Ya 11 Pro jadi pilihannya. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu kalau kameranya tuh bedanya seperti apa. Dari segi lensanya ini udah dibagi menjadi dua. Itu tuh beda banget. Kalau misal iPhone 11 Pro itu dari 0,5 weightnya, cuma beda megapikselnya sih, sama iPhone 13 juga beda banget. Terus cuma optical zoomnya yang beda. Ini udah dari kamera utamanya itu 0,5 untuk 11 Pro ya, 0,5, 1 sama 2 kali. Tapi kalau 13 Pro itu udah 0,5, 1 sama 3 kali. Kalau dari potretnya untuk efek-efeknya juga sama, nggak beda jauh. Terus cuma yang membedakan di potretnya ini udah langsung 3 kali, ini baru 2 kali gitu. Jadi telenya yang membedakan tuh di situ. Nanti aku cantumin perbedaan hasilnya dari iPhone 13 Pro dan iPhone 11 Pro.
ini mungkin yang bisa jadi apa ya, bahan pertimbangan sih, karena ada beberapa user iPhone tuh yang enggan menggunakan bezel kembali seperti iPhone 5s, bezelnya kotak gitu yang diusung sama iPhone 13 Pro, dan lebih suka ke bezel rounded seperti iPhone 11 Pro ini. Makanya lebih memilih untuk membeli iPhone 11 Pro. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau misal iPhone 13 Pro ini itu walaupun bezelnya kotak, tapi sebenarnya nyaman untuk digenggam. Jadi nggak susah-susah banget dan nggak licin-licin amat. Karena yang belakang ini juga bahannya terbilang apa ya, terbilang keset gitu loh, terbilang keset, nggak selicin kayak iPhone 11 Pro. Jadi kalau misal kalian tipikal pengguna iPhone yang malas banget pakai apa namanya case, ini sebenarnya nggak yang jadi permasalahan banget sih, karena rounded ini juga jauh lebih mewah, karena sampingnya kita bisa tahu itu tuh mengkilap, terus beda sama kayak iPhone 11 Pro, nggak begitu mengkilap karena bahannya juga beda gitu. Nah ini sekarang menjadi hal yang paling penting untuk dipertimbangkan, karena harga. Ini kembali lagi ke kantong kalian, harga ini cukup relatif ya, karena mahal tidaknya tergantung kantong kalian. Kalau misal kalian punya budget lebih, ya aku saranin spend untuk ke iPhone 13 Pro atau 13 aja cukup sih sebenarnya. Tapi kalau budgetnya minim dan pengen memiliki hasil kamera yang ya lumayan mumpuni ya, ini ada 11 Pro. Karena dibanding 11 Pro ini kameranya jauh lebih apik, terutama ada telenya. Terus dari segi kecepatan tentu juga lebih diunggulkan, meski tidak begitu jauh signifikan dibandingkan iPhone 11 gitu. Tapi kalau misal kalian pengen lebih dari 11 Pro tapi tidak lebih dari 11 Pro tapi punya budgetnya kurang dari 13 Pro, kalian bisa ke iPhone 12, karena iPhone 12 itu menurutku kameranya jauh lebih lebih apik, lebih detail, kayak telenya weightnya aja lebih detail dibandingkan iPhone 11 Pro. Tapi kalau misal budget kalian cukup, kalian bisa beli iPhone 13 Pro. Berapa sih bang? Nah setauku kalau misal kalian beli 11 Pro X Inter sekarang itu kisaran 6 juta something, kayak 6 juta, hampir 7 juta lah untuk yang 64 GB. Terus untuk iPhone 13 Pro ini di kisaran harga 10 jutaan untuk yang X Inter juga. Tapi sesuai dengan video-videoku sebelumnya, X Inter ini menurutku di era sekarang nggak aku rekomendasiin lah, karena suatu saat bakal bisa diblokir entah kapan, walaupun waktunya tidak bisa. Tapi kalau misal apesnya sama kalian, ternyata HP yang kalian beli itu emailnya tembakan. Jadi kayak cuma 3 bulan, habis itu langsung sinyalnya keblokir. Sangat disayangkan kalau misal kalian beli ternyata kondisinya seperti itu. Solusinya ketika kalian pengen dapat harga murah tapi baru, kalian bisa beli di sekarang yang lagi ramai di TikTok Shop. Itu sekarang lagi banyak diskon banget, itu diskonnya bisa sampai 1 jutaan. Kalian bisa beli di sana, banyak toko-toko trusted. Kalau pengen endorse juga boleh, ini mungkin seller boleh kita masukkan di sini. Terus kalau pengen beli second tapi aku saranin iBox, beneran iBox ya, pastiin lagi beneran iBox. Kayak misal kalau bisa garansinya masih ada, terus tipenya juga Indonesia, dan banyak lagi. Ini ada di atas, kalian bisa lihat cara beli iPhone di tahun 2024 gitu. Konklusinya ini kembali lagi ke teman-teman, mau beli yang harga murah atau harga mahal dengan spesifikasi yang mumpuni gitu. Tapi kalau pengen ambil tengah-tengahnya bisa iPhone 12 atau iPhone 13. Itu dulu dari aku, Ardi Warteg. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Kalau misal penjelasanku kurang membantu, kalian bisa komen di bawah mau tanya apa tentang iPhone kedua ini. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ketahui perkembangan teknologi di dunia ini.